Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan serta memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di SD Negeri 2 Bintang. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Irianto sebagai selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bintang, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta diseminasi budaya positif. Di sini izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara diseminasi budaya positif. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat inti, yang kelima saran, tanya jawab dan juga kesimpulan, dan yang keenam penutup. Menginjak acara pertama, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Waiting for collection. Acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Bapak Ibu Guru serta diseminasi dimohon untuk berdiri. Mohon untuk ke depan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah Bapak Irianto selaku Kepala Sekolah SD 2 Bintang di Persib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur Bapak Ibu semuanya, mari kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan karunia yang sangat luar biasa untuk dapat berkumpul bersama menghadiri undangan Bapak Hasan SPJ dalam rangka diseminasi budaya positif kaitannya dengan program calon guru penggerak. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri 2 Bintang, wabil khusus Bapak Hasan SPD selaku nanti pemberi materi. Bapak Ibu semuanya,
Sholawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada Allah, kehadirat Nabi kita, Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat beliau besok sangat kita nantikan di Yaumul Hisab. Yang pertama kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Hasan SPD yang telah menyelenggarakan, menyiapkan segala sesuatu terkait dengan kegiatan destinasi pada kesempatan pagi hari ini. Kami berharap dari apa yang nanti disampaikan oleh beliau Bapak Hasan terkait dengan materi ini mampu menggerakkan teman-teman guru SD Negeri 2 Bintang untuk ikut berpartisipasi mengikuti program guru penggerak. Dan nanti tergerak untuk bisa mengikuti program guru penggerak, kami berharap materi yang diperoleh juga bisa diimplementasikan. Materi ini adalah materi yang menurut saya paling menarik di antara materi-materi di modul pendidikan guru penggerak. Kenapa? Karena ini bersinggungan langsung dengan siswa. Ketika nanti panjenengan berhadapan dengan siswa-siswi panjenengan di kelas, materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hasan nanti insya Allah akan membantu panjenengan semuanya menjadi lebih baik lagi sebagai seorang guru. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua kalinya saya mohon kepada panjenengan semuanya untuk dapat mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Hasan nanti dengan sebaik-baiknya. Tanyakan sesuatu yang menurut panjenengan kurang jelas, terus apa yang menurut panjenengan nanti bisa diterapkan di kelas panjenengan semuanya, silahkan diterapkan. Jangan segan-segan untuk bertanya kepada Pak Hasan yang sudah mendapatkan ilmunya terlebih dahulu. Yang ketiga kalinya, kami berharap kegiatan ini betul-betul nanti memberikan dampak yang positif kepada Hasan khususnya selaku calon guru penggerak dan kepada Bapak Ibu semuanya yang nanti mendapatkan materi tentang budaya positif. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Selamat mengikuti diseminasi. Sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudhiyoko yang telah memberikan kesaksiannya. Acara yang selanjutnya adalah Intri akan dipaparkan oleh beliau Bapak Hasan selaku calon guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf dulu. Saya di sini bukan sebagai narasumber atau mau mendiri. Saya di sini karena memang ini adalah tuntutan dari program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Nah, salah satu tugas penutup di modul 1.4 itu adalah menyelenggarakan diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, peserta minimalnya adalah 10. Nah, jadi saya minta bantuan panjenengan sedaya untuk ikut diseminasi budaya positif ini, atau dengan kata lain bisa dibilang seminar kecil. Nah, seminar itu bisa offline, bisa tantangan tindakan saya untuk aksi nyata. Nah, di situ kan ada latar belakangnya. Nah, budaya positif merupakan keyakinan dan kesepakatan kelas juga, di mana guru dapat memberikan tuntunan agar siswa menemukan kemerdekaan dalam belajar. Nah, sekarang ini kan lagi era merdeka belajar. Yang dimaksudkan merdeka belajar itu bukan kok merdeka bebas sebebas-bebasnya, tapi kan tetap ada aturannya. Jadi merdeka belajar nanti menurut Ki Hajar Dewantoro, ada filosofi Ki Hajar Dewantoro. Nah, nilai-nilai positif dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar. Jadi sekarang ada profil pelajar Pancasila. Terus tujuan dari tindakan aksi nyata ini
menumbuhkan budaya positif di kelas dan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal siswa agar memiliki karakter pelajar Pancasila. Nah, zaman sekarang ini kan lagi tren era abad 21. Nah, abad 21 itu sebenarnya kan abad yang serba digital. Keterampilan 4C kan sekarang seperti itu tuntutannya. Sekarang yang terbawa adalah tolak ukur. Pelaksanaan keyakinan kelas oleh siswa tanpa paksaan. Di dalam budaya positif itu nanti ada pembentukan keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Terus mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa kok harus diganti dengan keyakinan kelas? Seperti itu. Di situ ada. Yang kedua, kesadaran diri untuk melakukan budaya positif. Yang ketiga, dukungan dan motivasi dari kepala sekolah. Nah, kalau dukungan dari kepala sekolah, saya percaya. Terima kasih kepada Pak Juri karena dulu kan juga pernah CTP dan sekarang menjadi pengajar praktik yang sudah selesai. Dan dengar info juga kemarin katanya Pak Juri juga nanti akan menjadi PP di angkatan 11. Ya, selamat untuk Pak Juri kalau nanti misalnya lolos di PP angkatan 11. Ini kalau Kemarin saya dengar info seperti itu. Nah, selanjutnya adalah lini masa tindakan yang akan dilakukan. Sebenarnya sudah saya lakukan. Yang pertama izin kepada kepala sekolah sudah. Terus diskusi dengan rekan guru. Meskipun kemarin sedang mendadak mulai dari PI 2, terus sekarang adalah hari ini adalah terakhir jadi penutup dari modul 1 saya. Sebenarnya hari ini itu saya agendakan minggu kemarin. Tapi karena kesibukan dari Pak Yudi dan berbarengan dengan yang lain, akhirnya mundur-mundur sampai hari ini. Tapi tidak masalah karena belum terlambat. Terakhir saya unggah video ini, aksi nyata ini nanti di tanggal 14 Juni. Jadi masih ada waktu. Terus yang ketiga adalah membuat keyakinan kelas. Itu sudah saya praktekkan. Nanti kalau misalnya ada waktunya bisa saya tampilkan. Yang keempat, menuntun, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang kelima, memberi contoh tindakan positif yang konsisten dilakukan sehingga menjadi budaya. Jadi tindakan yang baik itu memang awalnya itu kan harus dipaksa dulu. Memang harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, ya gimana? Jadi harus dipaksa, lama-kelamaan nantinya terbiasa. Yang terakhir, menerapkan nilai-nilai yang mencerminkan perilaku pelajar Pancasila. Di bawah itu ada dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, termasuk dengan siswa, sarana prasarana yang kita pakai di sini. Selama saya mengikuti pendidikan, itu saya sering menggunakan wifi sekolah karena memang kalau di sekolah itu memang lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih cepat untuk selesai kalau di sekolah. Kalau di rumah nanti berbeda. Maupun nggak lanjut nggak? Nah, budaya positif. Di situ ada teori kontrol, terus ada disiplin positif dan motivasi, terus ada keyakinan kelas, ada pemenuhan kebutuhan dasar, terus ada posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sebenarnya untuk posisi kontrol itu kita itu sudah sering, tapi kita tidak merasa. Misalnya ada siswa yang terlambat, minimal kan kita pasti tanya kenapa kok terlambat. Itu kita sudah menempatkan di situ dan nanti akan masuk ke segitiga restitusi. Nah, untuk yang restitusi itu juga kita lakukan setiap hari. Kalau ada siswa yang terlambat, mungkin tidak mengerjakan PR, itu pasti kita bertanya. Minimal kan itu. Nah, itu adalah salah satu penerapan polisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, kenapa nanti kan ada posisi kontrol? Nah, kita nanti bisa sebagai teman, apa penghukum, apakah manajer, dan nanti ada di situ di materi. Nah, lanjut ya. Ya, lanjut. Apa makna budaya positif? Terus apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Itu kan masih ada sisa, kan? Ini masih ada sisa. Untuk pulpen kalau yang tulis ya. Kalau nanti dijawab sebisanya saja, nggak usah berpikir kok mulu-mulu, nggak usah. Ya.
sebisanya gitu. Ini yang kita kemarin mainkan ya. Saya memanfaatkan ini kertas ini kan sisa dari kemarin, kadang nggak terpakai karena masih ada satu kegiatan saya gunakan. Kamu nanti tidak usah dibaca semua, nanti perwakilan saja yang dibaca, kalau yang lain bukan dulu kan nanti akan saya foto sebagai bukti, nanti diberikan di video sebagai laporan. Nanti kan dari jawaban Panjenengan Sudoyo kan bisa tentunya kan ada, nanti kira-kira mirip atau enggak. Tapi intinya belajar kita itu tidak ada jawaban yang salah. Kamu yang pertama, saya minta Pak Yano yang ambil ini, yang sudah selesai tugasnya. Monggo. Penghargaan Panjenengan. Makna dari budaya positif adalah budaya yang baik. Pokoknya yang baik-baik itu budaya positif. Misalkan contohnya ini saya tulis di sini mengucapkan salam. Setiap ketemu dengan teman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian contoh yang kedua, misalkan di dalam ruang lingkup sekolahan adalah membuang sampah pada tempatnya. Begitu Pak. Terima kasih Pak Yano, tepuk tangan untuk Pak Yano. Terus yang kedua, monggo sini. Pak Dwi, oke, siap. Terima kasih pelajar atas waktu yang diberikan Bapak Ibu Polisi. Kalau menyampaikan pendapat saya nih, budaya positif itu karena budaya itu kan berasal dari kebiasaan. Menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang mampu menumbuhkan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tentunya itu kebiasaan baik sehingga itu menjadi apa? Menjadi karakter dalam diri kita. Yang baik tentunya karena itu positif. Yang kedua, contoh memakai helm saat mengendari kendaraan bukan karena ada polisi, bukan karena takut ditilang. Terus kita misalkan juga selesai makan, misalnya dalam satu rapat begitu ada
Bisa bungkus-bungkus itu kebiasaan kita untuk memasukkannya ke tempat sampah. Jadi kalau tadi budaya bersih, kemudian selesai ada selanjutnya itu ada saya. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Juri, tepuk tangan untuk Pak Juri. Luar biasa sekali. Terus yang terakhir, saya minta tolong Mas Barida ini untuk, karena tamu di sini kan tamu. Lupa saya. Di sini bintang dulu ya, dia ada tamu. Kalau menurut saya, untuk budaya positif ini adalah suatu perilaku yang baik yang diulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan baik yang tentunya bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Yang sudah diterapkan, contohnya ya kebiasaan senyum salam sapa. Itu juga sebuah budaya positif yang tentunya ketika kita terapkan itu sangat banyak sekali manfaatnya. Terima kasih Mas Barida, tepuk tangan untuk Mas Barida. Ya, senyum salam sapa itu memang sebenarnya kan hal yang kecil, hal yang sederhana, tetapi kan terkadang kan kita lupa gitu. Hal yang sederhana itu tapi sering kita lupakan. Ya, nanti untuk jawabannya saya minta nanti. Sekarang lanjut dulu. Ini adalah budaya positif ya, yang mana yang saya peroleh dari kementerian melalui BPJP ya. Budaya positif di sekolah itu nilai-nilai atau kebiasaan yang berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, kritis itu salah satu keterampilan di abad ke-21. Nah, sekarang kan sudah mulai. Abad 21 itu abad yang serba digital. Jadi apa-apa itu digital sekarang. Lanjut ya. Perubahan paradigma lanjut. Nah, di sini ada filosofi dari Bapak Pendidikan Nasional ya, Ki Hajar Dewantara. Itu ada bukan tabula rasa. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing unik. Nah, ini yang terkadang susah ya yang kita menerapkan di sekolah. Anak terlahir dengan bakatnya masing-masing ya. Ini misalnya di kelas saya itu kelas 4, muridnya cuma 5. Karakternya ya unik-unik semua gitu. Apalagi kemampuannya itu juga unik-unik semua gitu. Yang menurut saya yang hanya 5 gitu. Padahal cuma 5. Apalagi nanti yang muridnya lebih dari 5. Pasti karakternya ya sejumlah murid itu. Yang ketiga adalah budi pekerti. Nah, ini tugas guru itu kalau menurut filosofi KHJ itu adalah menuntun. Jadi menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh. Nah, kalau anak SD itu kan dari TK. Kalau sekarang peraturan TK itu kan yang dari kementerian itu tidak boleh membaca, menulis dan berhitung. Tetapi kalau kita melihat materi di kelas 1 itu sudah harus harus bisa membaca, harus bisa menulis dan harus bisa berhitung. Padahal tugas guru di sekolah cuma menuntun lah. Apa bisa gitu. Nah, itu adalah tantangan bagi kita sebagai guru. Yang ketiga, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Nah, petani itu kan berarti kan menanam. Nah, caranya nanam itu ya supaya bener tanduran itu juru tenang. Terus kembangnya yo apik, metune yo mentes tenang. Nah, seperti itu yang diharapkan oleh KHD. Terus yang selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, nah, anak itu tadi unik ya, punya bakatnya masing-masing. Dan tentu berbeda anak satu dengan anak yang lainnya. Nah, kodrat zaman dari sahabat Nabi ya, Ali bin Abi Thalib. Didiklah anak itu sesuai dengan zamannya. Nah, karena sekarang ini adalah zaman yang serba digital, ya mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Yang sekarang sudah masuk zaman serba digital. Yang terakhir adalah berpihak pada anak. Apa yang kita lakukan setiap hari itu orientasinya adalah anak, anak dan anak. Terus lanjut Pak. Perubahan paradigma. Nah, untuk membangun budaya positif,
sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sekolah ya, mulai dari TK sampai jenjang SMA itu di depan pasti ada papan sekolah ramah anak. Nah, itu adalah sebenarnya kan bukan cuma papan hiasan sebenarnya, tetapi itu adalah beban di pundak kita, tanggung jawab kita bagaimana menghadirkan sekolah yang benar-benar ramah kepada anak. Terus yang bawah adalah lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nanti ada tentang posisi kontrol guru. Nanti ada, termasuk nanti hukuman itu bagaimana, konsekuensi itu bagaimana, nanti ada. Lanjut, Mbak. Sekarang adalah teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, ini dari paparan dari ahli Dr. William Glasser dalam teori kontrol. Miskonsepsi tentang kontrol, ilusi guru mengontrol murid, terus kritik dan membuat orang merasa bersalah. Terkadang kita juga bisa membuat murid kita itu merasa bersalah. Misalnya kita dekati, kita tanya dengan halus, seperti kita merayu mereka. Nah, nanti lama-kelamaan murid itu akan merasa bersalah sendiri. Terus penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terus terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, terkadang kan seperti itu. Kita kadang kan harus memaksa murid. Nah, padahal itu kan tidak boleh. Nah, bagaimana caranya murid itu kan benar-benar sadar gitu kan, kita tidak bisa ya, kalau tidak sabar gitu. Terus lanjut. Nah, dari teori tadi di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, stimulusnya begini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tentu kan itu juga tidak mudah. Mungkin malah tidak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Ini malah mungkin bisa. Yang sebelah kanan berusaha memahami pandangan orang lain itu tentu bisa. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, setiap perilaku tentu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal ternyata itu hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Terus saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Nah, di situ ada perlu kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Yang ada itu adalah model berpikir menang-menang. KPPE menang dari pertanyaan. Sekarang tulis dulu ya. Nggak usah nguruk-nguruk. Makna disiplin, nggak usah nguruk-nguruk. Nanti disertakan dan step berikutnya. Pembacaan dengan di sesepuh bilang dia.
Maklum ya. Soalnya untuk mengejar waktu sekarang nanti masih cukup banyak juga nulisnya gitu. Di materi ada hubungan, ada konsekuensi nanti menjawab lagi. Ini dua saja nih. Itu dua jawaban saja nanti kami lihat hasilnya. Ini sambung. Ya, terima kasih kepada Pak Nixon. Menurut saya, disiplin itu adalah suatu sikap taat dan patuh kepada suatu aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mengontrol suatu perilaku agar dapat selaras dengan tindakan-tindakan yang dilakukan. Terima kasih. Prinsipnya kalau belajar dengan sesama umum ya, sesama orang dewasa itu tidak ada jawaban yang salah. Monggo Mbak Nat. Sikap perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawab. Terima kasih untuk Mbak Nadia. Tepuk tangannya nih. Nanti kamu kita ya kita tentukan ya. Disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib atau peraturan, terus dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan hukuman. Tapi kalau kita mau jujur, kita masih sering untuk melakukan memberikan hukuman. Padahal kalau sekarang kan tidak boleh. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi harapannya kalau bisa hukuman itu adalah pilihan yang terakhir. Lanjut enggak? Nah, KHD menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam pendidikan dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, disiplin yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, biasanya kita sering memberikan hukuman agar disiplin. Nah, pada sesungguhnya PR kita, tanggung jawab kita itu bagaimana menuntun siswa itu disiplin, tapi dari dalam diri siswa itu. Jadi jangan sampai dengan lingkungan guru. Nah, ini adalah tanggung jawab kita. Nanti enggak. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Biasanya kan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi dari luar atau eksternal. Mungkin takut dihukum seperti itu. Misalnya pacaran, aku kurang bawa kopi, aku hukum. Nah, itu kan adalah mungkin ketakutan dari motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan gitu misalnya. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan? Aku tertib, aku seger. Nah, seperti itu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi yang sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, sepertinya yang paling baik itu adalah yang terakhir ini ya, yang nomor 3. Terus lanjut Mbak. Nah, budaya positif itu ada di lingkaran yang paling luas. Lingkaran yang paling luas berarti paling luas. Nah, itu yang paling kecil itu adalah peraturan kelas. Terus di atasnya ada keyakinan kelas, terus lingkungan yang positif, dan terakhir budaya positif. Tentunya budaya positif itu harus ada lingkungan yang positif juga. Lanjut Pak. Keyakinan kelas, hubungan dan penghargaan. Nah, ini
mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila menjadi kendaraan roda? Nah, seperti yang disampaikan Pak Ibu tadi, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, harapannya kita mengikuti peraturan itu memang benar-benar kesadaran dari hati nurani kita. Lanjut, Mbak. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, agama. Nah, keyakinan kelas ini berarti kalau di kelas tentunya membuatnya itu tidak kok langsung dari Pak Guru dan Guru. Tentu ada keterlibatan siswa. Minimal itu dibagi kelompoknya. Kalau di kelas saya kan cuma 5 ya cuma putra dan putri. Nah, dari kelompok putra nanti usul keyakinan apa gitu, terus yang perempuan gitu nanti disepakati bersama untuk dilaksanakan. Terus nanti ada konsekuensi, kan nggak boleh kalau ada hukuman. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini lebih abstrak, maksudnya lebih umum daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang positif, tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Dilarang seperti ini, dilarang begitu. Nah itu kan tidak boleh. Kalau dalam keyakinan kelas tidak boleh seperti itu. Terus semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi. Jadi ada antara guru dan murid. Jadi bukan hanya gurunya saja, tapi muridnya juga. Dalam sesi surah pendapat, jadi minimal itu ditanya usulannya apa gitu. Yang terakhir meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ya, ini tergantung kesepakatannya. Mungkin dalam 3 bulan dievaluasi apakah keyakinan kelas itu perlu ditambah atau dikurangi. Nah, ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Mengembalikan buku ke tempatnya. Di situ ada keyakinan kelas yang diharapkan adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu kalau bisa diganti dengan menghormati orang lain. Hadir di sekolah ingat saja ini berarti komitmen. Tujuannya untuk berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, kalau di Indonesia ini kan narkoba kan memang tidak ada ya, dan semoga di sini tidak ada. Itu tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini adalah antri. Antri itu berarti menghormati orang lain dan kesabaran. Menggunakan masker itu adalah kesehatan, keselamatan diri dan orang lain. Jangan bergaul di kelas. Keselamatan atau keamanan juga. Nah, ini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas. Sebenarnya saya sudah membentuk, tapi dalam bentuk video ya, saya tidak ke situ. Durasinya itu 30 menit lebih. Jadi intinya kalau bentuk keyakinan kelas itu minimal berkelompok atau ditanya. Jadi guru dan siswa itu sama-sama mengusulkan. Jadi bukan dari itu saja. Biar apa? Biar murid itu memiliki rasa tanggung jawab. Jadi kemarin saya usul misalnya hadir tepat waktu seperti itu. Nah, paling tidak kan memiliki rasa tanggung jawab di situ. Nah, ini adalah contoh-contoh penerapannya. Ahli Mbak. Ya. Terus. Dihukum oleh penghargaan. Tadi Mbak. Nah, hukuman atau konsekuensinya ini kita menulis lagi di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini masuk ke hukuman atau konsekuensi.
cuma memilih. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti tentang apa? Jadi kertas ini jawaban ini nanti kan akan saya kumpulkan, saya foto masuk ke dalam itu dari disisipkan ini. Misalnya nomor 1 dengan pilih hukuman, nomor 2 nomor bersama kan mungkin bisa terganggu. Nanti contohkan. Nanti di slide kan ada pencocokan ya. Nanti kita lihat jawaban kita itu bagaimana dengan pernyataan ini. Ini adalah tindakan yang salah satu contoh tindakan yang sering kita lakukan tanpa sadar. Kita sering melakukan itu. Harapannya sekarang ini di zaman sekarang ini kita tidak boleh memberikan hukuman minimal. Hukuman itu adalah pilihan yang terakhir. Kalau dulu saya sering hukum itu biasa, bukan waktu saya sekolah. Bahkan ketika saya SD itu saya pernah terlibat dengan penghapus. Sampai sekarang saya ingat. Dan itu pun malah sampai sekarang tidak bisa lupa. Kalau sekarang seperti itu kan nggak boleh, nanti bisa kena HAM, bisa kena perlindungan anak gitu, kan nggak boleh. Mari mengirim lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta push up, dua kata push up. Kalau dulu biasa nih, misalnya push up itu biasa. Kalau sekarang kan nggak boleh. Namun nanti kita tahu jawaban kita bagaimana. Saya berikutnya nanti ada. Misalkan, jadi kalau terkait dengan ini Pak, saya jadi kalau sesuatu aturan itu sudah disepakati, itu menjadi konsekuensi. Misalkan hari Senin Pak, kita kan sering Pak, hari Senin itu kan anak-anak yang tidak mengenal berpakaian, itu kan mereka akan berpacara di depan. Itu sudah kita sepakati. Itu bukanlah hubungan, bukan hubungan. Itu jadi sebuah konsekuensi. Karena itu sudah kesepakatan bersama. Sama dengan sesuatu kan kita sepakat dulu. Makanya gini, anak itu belum tahu tentang teori ini sehingga konsekuensinya dikatakan hukuman, gitu ya. Masalah itu jadi kan dalam dalam diskusi dengan siswa kita juga memberitahu nanti kalau tidak tertib konsekuensinya seperti ini, dan ini bukan hukuman tapi karena dampak kalian tidak tertib. Nah seperti itu apakah kita sudah memberikan hukuman? Ya tidak. Kalau mungkin ya yang jenjang SMP atau SMA karena siswanya sudah berbeda pemikirannya sudah besar, itu mungkin banyak yang memberi hukuman. Karena kalau anak sekarang SMP SMA sekedar konsekuensi mungkin disepeleke gitu. Itu kalau bukan yang SMP SMA. Terus yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit secara fisik maupun hati. Misalnya naik push up, lompat komputer, anak SD ini kuat apa orang gitu. Terus di situ kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Memang PR kita itu bagaimana menuntun anak itu sadar benar-benar aku kudu disiplin, aku kudu rajin. Nah itu kan yang susah kan itu. Kalau bisa kan tidak memberi hukuman. Ini prakteknya yang belum dijadi wae tambah kan seperti itu. Terus paksaan, hukuman itu paksaan. Konsekuensi itu ada sumur dan tanggapan.
mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi itu anak belajar mematuhi peraturan. Dampak yang terakhir, kalau hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Lanjut. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Tentu semuanya butuh itu, butuh cinta kasih supaya diterima di lingkungannya. Terus penguasaan ini karpe ini berkuasa. Yang maksudnya berkuasa itu ya berkuasa di lingkungannya. Misalnya di dalam kelas, sebenarnya aku kalau di dalam kelas pengennya aku sing kuasani ya. Yani yang lain itu cuma aku. Aku adalah kebetulan. Anak itu PR besar kan, PR besar. Terus ya karena memang sudah besar. Dan mungkin pemikirannya juga sudah berbeda dengan teman-temannya yang kita terima. Yang terakhir adalah kebebasan. Karena mendengar kata-kata peluru merdeka, ini kalau ini lebih bebas. Ketika belajar, ini kalau ini bebas. Ini contoh kasus. Lupa lanjutannya apa? Di Jepang yang kasus tadi. Nah, ini ada contoh kasus ini. Gurunya bingung. Guru kalimat di SPP tadi sedang bingung menghadapi murid. Beberapa anak telah datang melakukan aksinya sekali meminta bekal makan siang. Nah, siswa yang meminta bekal atau makanan itu kan juga kita hadapi ya. Setelah itu kan juga ada yang suka meminta makanan. Nah, jika menghadapi situasi seperti itu ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda bagaimana dan apa alasannya? Coba itu langsung. Nah, ini adalah jawabannya. Jika Agus itu karena apa dan orang lain tidak menggunakan bekal, maka berdasarkan teori kedua tadi, dia ini bertahan hidup berformulek, orang yang begitu, orang yang ini jatuh kan. Terus jika jawabannya Agus karena senang dengan temannya, dia memberikan cinta dan kasih sayang, jadi itu diterima. Yang ketiga, jika jawabannya merasa hebat karena temannya diketahui, nah ini yang berbahaya ini. Merasa berkuasa, merasa paling kuat ini, aku jatuh kan begitu. Nah itu adalah nanti mengarahnya ke bullying. Dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jika karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi temannya yang karena kesal yang dinamakannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Lanjut. Untuk posisi kontrol, lanjut. Nah, sebentar yang kembali lagi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Dari video tadi, seperti yang disampaikan di video dan kemarin ketika saya pembimbingan, sama ketika saya mendengar materi dari pasir saya, dia mengatakan kalau bisa guru itu ya posisinya manajer kalau bisa. Tetapi kebanyakan ya itu tadi biasanya sering memberikan dukungan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Ciri-cirinya itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, bertawaran, dan restitusi itu tidak boleh secara paksaan. Ya, dari nomor 1 sampai nomor 9 itu adalah ciri-ciri atau gambaran dari restitusi. Yang minimal kalau misalnya ada yang terlambat, kita pasti tanya mengapa kok terlambat. Nah, itu adalah salah satu contoh dari restitusi. Jadi restitusi itu tidak harus semuanya langsung selesai hari itu. Jadi restitusi itu juga suatu proses dan harus secara bertahap. Jangan sampai restitusi itu terkesan dipaksa dan nanti malah semakin membebani anak gitu. Lanjut tadi ya. Nah, di situ ada sertifikat restitusi. Jadi minimal kita sebagai guru itu ada 3 tindakan. Jadi mengapa kok alasannya apa kok kamu melakukan suatu kesalahan, misalnya terlambat jalan PS, mungkin tidak tertib dalam pakaiannya. Nah, itu adalah suatu bentuk yang kita lakukan di sertifikat restitusi. Dan restitusi itu tidak harus langsung selesai pada hari itu. Selanjutnya, contoh penerapan restitusi. Ini adalah contoh saya membuat video itu tanpa info, jadi itu yang merekam dari saya ya goyang-goyang seperti itu. Jadi itu saya tanya, itu karena tidak mengerjakan PR. Dilanjut saja Mbak, soalnya suaranya kan tidak masuk. Terus kali ini waktu upacara pas ketika itu kan tidak pakai darah pada studinya sama kebutuhan kalian. Lanjut Mbak. Terus jadi ini adalah selesai. Jadi restitusi itu adalah suatu bagian yang terakhir dari kegiatan kita. Nah, sebelum ditutup saya minta saran atau masukannya. Nanti tidak usah pakai nama nih. Ini untuk masukan saya. Dan tentu juga masuk dalam bagian laporan di tugas saya ini. Jadi ini saya kasih kertas lagi, tolong dituliskan kesalahannya atau masukannya. Terus akan membawa pesan di sana.
Kan foto nggak sakit. Monggo, kenapa-napa? Kita nama kok buat saran aku kan sebenarnya nek saran itu mesti bisa saya ngoten. Monggo Pak Herman. Nggih. Itu bagian akhir. Betul-betul dulu. Itu bagian akhir itu sekarang Pak Herman menulis saran atau masukan gitu. Tidak usah pakai nama, berarti. Kesel tengah kelas waktu. Untuk saran berikutnya sampul gitu. Sampul ya. Sekarang tiba di bagian akhir ya. Sebelum saya akhiri, kalau saya sebenarnya ingin closing statement itu dari Pak Juri, karena Pak Juri nggak ada, sudah keluar. Monggo Pak Aiman, Pak Yana atau siapa monggo terakhir sebelum ditutup. Itu ya. Jadi gantinya kepala sekolah ya Pak. Oke, kasih masuk yang rekaman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengakhiri kegiatan dari Pak Hasan SPD kaitan dengan hari ini. Untuk menutup kegiatan ini, perwakilan dari Pak Kepala Sekolah. Kita sudah jelas, tadi sudah sampai berjam-jam kita diskusi tentang apa dari mana tentang disiplin. Bahkan kita mungkin ada yang tidak disiplin. Setelah kita diskusi tentang disiplin, diharapkan kita sebagai seorang guru mampu tahu, mengerti, bahkan bisa melaksanakan tentang kedisiplinan terhadap diri kita sendiri maupun terhadap anak kita. Ke depan setelah ini kita terapkan harapan kita bersama agar pendidikan yang sudah dicita-citakan oleh para guru kita ini tidak sekedar anak-anak kita. Sekalipun kita seorang guru jadi korban eksperimen para menteri pendidikan, sehingga kita sebagai percobaan ternyata belum diterapkan sudah ganti. Tapi pada intinya disiplin yang kita bahas pada saat ini adalah disiplin yang positif dalam sistem pendidikan anak terhadap sikap perbuatan anak. Kita gabungkan dengan pendidikan yang kita berikan di dalam konteks belajar. Harapan terakhir mudah-mudahan sikap ini kita ambil, kita terapkan biar belajar mengajar kita. Karena kita sudah masuk ke dalam pembelajaran dengan sistem kurikulum Merdeka yang akan naik menjadi kurikulum nasional. Terima kasih. Selamat untuk bahasan. Mudah-mudahan bahasan diskusi pada siang hari ini sangat bermanfaat buat kita. Setiap saat ada guru penggerak telah membuat pemikiran kita semakin maju tentang jati diri kita sebagai seorang guru yang hanya pada guru yang profesional. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita luar di Pak Yarno, perwakilan dari Pak Kepala Sekolah.
Ya, semoga yang kita lakukan hari ini benar-benar bermanfaat minimal untuk diri kita dan juga untuk sekolah kita. Itu harapannya seperti itu, dan tadi juga disampaikan oleh Pak Guru. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat untuk diri kita dan sekolah kita. Dan nanti mohon maaf sebelum pulang saya minta foto sebentar nih, dalam 2 atau 3 kali foto. Nah sekarang ini saya kembali kepada Mbak Dia. Terima kasih Pak Aisan atas paparannya. Selanjutnya adalah foto. Marilah kita foto dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga hari ini menjadi pertambahan ilmu kita semuanya.